Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia yang pada kali ini akan membahas materi tentang sel volta. Baiklah, sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan untuk memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa saja yang akan dipelajari pada materi sel volta ini? Yang pertama adalah elektrokimia, yang kedua pengertian sel volta, yang ketiga susunan sel volta, yang keempat potensial elektrode, yang kelima deret sel volta, dan dilengkapi dengan soal serta pembahasan, contoh soal dan pembahasan. Nah, pertama kita berkenalan dulu dengan apa itu elektrokimia. Nah, elektrokimia sendiri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik alias kelistrikan dari reaksi kimia. Nah, sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Sel elektrokimia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu satu sel volta atau sel galvani, yaitu sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Yang kedua adalah sel elektrolisis, yaitu sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, selanjutnya apa sih pengertian sel volta? Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, berikut ini contoh rangkaian sel volta. Contoh reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan sendiri adalah reaksi yang langsung terjadi dan mempunyai harga potensial berharga positif. Nah, contohnya jika kita memasukkan logam seng ke dalam larutan tembaga 2 sulfat yang berwarna biru tua, jika dibiarkan beberapa saat, maka logam Zn tersebut secara perlahan-lahan akan melarut ke dalam larutan, dan larutan secara perlahan-lahan akan memudar warnanya menjadi biru yang lebih muda lagi, dan di dasar gelas terdapat endapan berwarna kecoklatan. Jika dibiarkan lagi reaksinya, maka logam Zn yang melarut akan lebih banyak dan warna biru pun semakin memudar dan endapan coklat yang terbentuk semakin banyak, sampai pada akhirnya warna larutan menjadi tidak berwarna, sedangkan logam Zn yang melarut semakin bertambah banyak dan endapan coklat pun bertambah banyak. Setelah diteliti, ternyata endapan coklat tersebut adalah tembaga yang mengendap, sedangkan memudarnya warna biru karena larutan tembaga 2 sulfat berubah menjadi larutan seng sulfat. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pada peristiwa tersebut terjadi reaksi logam seng bereaksi dengan larutan tembaga 2 sulfat menjadi larutan seng 2 sulfat ditambah endapan Cu. Jika diuraikan lagi, maka logam seng ditambah ion tembaga 2+ ditambah ion sulfat akan menghasilkan ion seng 2+ ditambah ion sulfat ditambah endapan Cu. Jika disederhanakan, maka reaksinya akan menjadi logam seng ditambah ion tembaga 2+, maka akan menjadi ion seng 2+ ditambah endapan Cu. Dari reaksi ini dapat kita lihat bahwa Zn yang semula fasenya padatan berubah menjadi fase larutan, dan sebaliknya tembaga yang semula fasenya larutan berubah menjadi fase endapan. Untuk lebih jelasnya, Zn mengalami reaksi oksidasi, di mana endapan Zn berubah menjadi ion Zn2+ dengan melepas 2 elektron.
Dua elektron inilah yang akan ditangkap oleh Cu sehingga ion Cu2+ mengalami reaksi reduksi menghasilkan endapan Cu. Nah, lanjut kita belajar tentang susunan sel volta. Kita lihat pada gambar, ini merupakan contoh rangkaian sel volta, di mana rangkaian sel volta terdiri dari yang pertama ada anode. Anode itu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, dan katode adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik. Ingat kembali pelajaran kelas 10. Rangkaian luar yaitu kawat yang menghubungkan anode dan katode. Dan terakhir ada jembatan garam, suatu rangkaian dalam yang terdiri dari sebuah larutan garam. Jembatan garam inilah yang membuat adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode, begitupun sebaliknya, sehingga terbentuk ke dalam rangkaian listrik tertutup. Ingat, elektron dapat mengalir jika rangkaiannya tertutup. Nah, di sini ada perbedaan antara anode dan katode. Anode adalah kutub positif sumber arus, sedangkan anode adalah kutub negatif sumber arus, sedangkan katode adalah kutub positif sumber arus. Di anode, logam mengalami oksidasi, sedangkan di katode mengalami reduksi. Dan anode akan melepaskan elektron yang akan diterima oleh katode, alias katode menerima elektron. Perhatikan contoh sel volta berikut. Nah, di sini kita lihat anodenya berupa seng, logam seng ya. Nah, anode seng ini mengalami reaksi oksidasi, di mana yang tadinya berupa endapan akan berubah menjadi ion Zn2+ sambil melepas 2 elektron. Sedangkan katodenya berupa logam Cu. Logam Cu mengalami reaksi reduksi, di mana elektron yang dilepas oleh Zn akan ditangkap oleh ion Cu2+ sehingga mengendap atau terjadi endapan Cu. Sudah jelas elektron mengalir dari Zn ke Cu. Reaksi sel yang terjadi, logam seng ditambah ion Cu2+ akan menghasilkan ion Zn2+ ditambah endapan Cu, dan notasi selnya adalah sebagai berikut seperti ini. Lanjut, kita akan mempelajari tentang potensial elektroda. Apa itu potensial elektroda? Ingat, listrik mengalir jika ada selisih potensial. Nah, potensial elektroda sendiri merupakan potensial yang dihasilkan oleh suatu elektroda, misal logam M dengan elektroda hidrogen, dan dilambangkan dengan lambang E. Jika pengukuran dilakukan pada kondisi standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi 1 molar dan tekanan 1 atmosfer, maka disebut potensial elektroda standar dan diberi lambang E0. Harga potensial elektroda standar dari berbagai elektroda diberikan pada slide selanjutnya. Nah, di sini adalah tabel potensial elektroda standar untuk reaksi reduksi. Nah, contoh yang pertama logam Li. Li mengalami reduksi, ion Li+ ditambah 1 elektron menjadi logam Li. Potensial elektroda standarnya sebesar negatif 3,04. Nah, semakin ke bawah potensial elektrodanya semakin besar. Nah, kita lihat ion seng mengalami reduksi menjadi Zn, potensial elektrodanya min 0,74. Dan paling besar adalah logam emas, di mana potensial reduksi standarnya sebesar plus 1,52 volt.
Deret sel volta. Apa itu deret sel volta? Deret volta adalah deret kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektrode standar logam. Nah, di sini lihat urutannya: litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, air, seng, kromium, besi, kadmium, nikel, kobalt, timah, timbal, Sb, kemudian ditutup oleh perak, platina, dan emas. Nah, dari kiri ke kanan, logam semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi, misal ion A dengan muatan X plus ditambah elektron sebanyak X akan menjadi endapan logam A. Contoh, ion natrium plus 1 ditambah 1 elektron akan menjadi endapan Na. Nah, dari kiri ke kanan, nilai potensial reduksi standar akan semakin positif atau semakin besar. Contoh, natrium, harga potensial elektrodenya adalah negatif 2,71 volt. Nah, Fe yang lebih kanan dari natrium mempunyai harga potensial elektrode standarnya negatif 0,44 volt, dan paling besar adalah emas plus 1,52 volt. Dari contoh ini kita dapat lihat dari kiri ke kanan nilai harga potensial elektrode akan semakin besar. Nah, reaksi pendesakan logam pada sel volta. Nah, reaksi pendesakan berlangsung apabila logam pendesak berada di sebelah kiri logam yang didesak pada deret volta. Pada sel volta, logam pendesak merupakan anoda dan logam yang didesak adalah katoda. Misalkan Ca dapat mendesak Mg, Al, dan seterusnya sampai Au. Tapi Mg tidak dapat mendesak Ca karena Mg letaknya lebih kanan. Contoh lainnya, besi. Besi dapat mendesak logam sebelumnya, logam sesudahnya, dari mulai kadmium sampai emas. Sedangkan besi tidak dapat mendesak logam sebelumnya, yaitu litium sampai kromium. Tapi litium sampai kromium dapat mendesak besi. Begitu. Nah, contohnya untuk lebih jelasnya, pada sel volta yang tersusun dari anoda Zn, dan katode Cu, kita lihat terjadi reaksi sebagai berikut. Zn terletak lebih kiri daripada Cu, maka reaksi yang terjadi Zn ditambah larutan CuSO4. Nah, di sini akan menghasilkan larutan seng sulfat ditambah endapan Cu. Di sini dapat kita lihat Cu yang tadinya berikatan dengan ion sulfat, ion Cu yang tadinya berikatan dengan ion sulfat didesak oleh logam Zn, sehingga sekarang setelah reaksi ion Zn yang berikatan dengan sulfat, sedangkan Cu-nya menjadi endapan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan reaksi berikut. Dan ini berlangsung secara spontan dan merupakan reaksi redoks spontan. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Nah, logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Logam C dapat mendesak logam B dari larutannya. Sedangkan logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Urutan potensial reduksi yang semakin besar dari ketiga logam tersebut adalah, nah, jawab mendesak artinya dapat mengoksidasi. Logam A dapat mendesak logam B dari larutannya, itu artinya logam A terletak di sebelah kiri logam B, sehingga potensial elektrode standar reduksi logam A lebih kecil daripada potensial elektrode standar reduksi logam B. Itu artinya, maka urutannya A dulu baru B,
karena A terletak di sebelah kiri logam B. Nah, logam C dapat mendesak logam B dari larutannya. Itu artinya logam C terletak di sebelah kiri logam B. Sehingga potensial standar reduksi logam C lebih kecil daripada potensial reduksi logam B. Maka urutannya C dulu baru B. Nah, logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya, maka logam C terletak di sebelah kanan logam A, alias logam A terletak di sebelah kiri logam C. Sehingga potensial reduksi standar logam C lebih besar daripada potensial reduksi standar logam A. Urutannya A dulu baru C. Nah, dari kesimpulan dari ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan urutan potensial reduksi yang semakin besar dari ketiga logam tersebut adalah A dulu, baru C, terakhir adalah B. A dapat mendesak C dengan B, tapi B tidak dapat mendesak C dengan A. Sedangkan C dapat mendesak B, tapi C tidak dapat mendesak A. Contohnya kalau kita ngantri, tentu yang belakang akan mendesak yang di depan, bukan orang yang antri di depan mendesak yang belakang, untuk lebih mudahnya. Selanjutnya potensial sel. Potensial sel adalah selisih potensial dari kedua elektrode katode dan anode. Nah, I sel dapat diperoleh dari I katoda diambil I anoda, atau I positif diambil I negatif. Bisa juga E besar diambil E yang kecil. Katoda adalah elektroda yang mempunyai harga potensial elektroda standar lebih besar atau lebih positif, sedangkan anoda adalah elektroda yang mempunyai harga potensial standar lebih kecil alias lebih negatif. Reaksi redoks spontan. Tadi sudah dibahas bahwa reaksi redoks spontan adalah reaksi yang dapat langsung terjadi dan mempunyai harga I sel lebih besar daripada 0 atau positif. Nah, sel volta sendiri merupakan sel elektrokimia yang berlangsung secara spontan. Berarti sel volta mempunyai harga I sel lebih besar daripada 0 atau positif. Ini yang harus diingat. Jadi sel volta itu mempunyai harga I sel positif atau lebih besar daripada 0. Contoh yang kedua. Diketahui dua elektroda sebagai berikut. Reaksi reduksi Ag mempunyai nilai potensial elektrode sebesar positif 0,80. Sedangkan Al mempunyai harga potensial standar reduksi negatif 1,66 volt. Nah, pertanyaannya, tentukanlah harga potensial sel yang dihasilkan oleh kedua elektrode tersebut. B. Tuliskan reaksi elektrode dan reaksi selnya. Yang pertama, kita harus ingat bahwa I sel sama dengan I katoda diambil I anoda. Kita harus menentukan mana katoda dan anoda dulu. Ingat, yang besar akan mengalami reaksi reduksi atau berperan sebagai katoda, sedangkan harga I sel yang kecil akan mengalami oksidasi alias berfungsi sebagai anoda. Nah, dari sini kita dapat langsung masukkan ke rumus. Katoda adalah Ag. Ag mempunyai I sel sebesar plus 0,80. Diambil I anode. Anodenya sebesar min 1,66. Maka hasilnya 0,80 min dikali min jadi plus 1,66 dan menghasilkan I sel sebesar plus 2,46, dan ini sudah jelas bahwa ini merupakan sel volta karena positif. B. Reaksinya. Nah, reaksinya ingat, katoda itu Ag. Di katoda mengalami reduksi, maka ion Ag plus ditambah 1 elektron akan menghasilkan endapan perak. Nah, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Jika reaksi oksidasi
adalah ion Al3+ berubah menjadi endapan Al, maka oksidasi dibalik reaksinya. Endapan Al berubah menjadi ion Al3+ ditambah 3 elektron. Setarakan dulu jumlah elektronnya agar dapat saling menghilangkan, karena jumlah elektron yang dilepas dan diterima itu harus sama besarnya. Maka untuk yang Ag harus dikali 3, untuk yang Al dikali 1, maka hasilnya seperti ini. Kita coret elektronnya. Nah, reaksi selnya adalah sisanya 3Ag+ ditambah Al menghasilkan endapan perak serta ion Al3+. Lanjut notasi sel volta. Nah, secara umum penulisan pada notasi sel volta menurut konvensi IUPAC yaitu sebagai berikut. Notasi sel terdiri dari suatu anode dan katode. Tanda pagar 2 yaitu jembatan garam untuk memisahkan sebuah fase yang berbeda. Tanda pagar 1 yaitu batas fase untuk memisahkan suatu fase yang berbeda. Tanda koma dipakai untuk memisahkan spesi-spesi pada fase yang sama. Elektrode anode terletak di bagian paling kiri dan elektrode katode di bagian paling kanan. Elektrolit inert tidak ditulis, tidak perlu. Sebagai contoh, reaksi logam Zn ditambah larutan perak menjadi larutan Zn ditambah endapan perak. Nah, di sini jelas perak mengalami reduksi karena berubah dari ion Ag+ menjadi endapan perak. Sedangkan logam seng mengalami oksidasi karena berubah dari endapan menjadi larutan. Di sini 0 ya. Ingat biloxnya 0, di sini biloxnya +2. Nah, anodenya sudah jelas Zn, katodenya Ag. Nah, notasi sel voltanya lihat dulu seperti ini. Yang mengalami oksidasi Zn, maka Zn diletakkan di sebelah kiri. Ingat, untuk memudahkan Aki KK, anode di kiri, katode di kanan. Sebelah kiri adalah yang ini. Nah, berarti Zn tanda panah menghasilkan Zn2+, tanda pagar 2. Nah, yang mengalami reduksi ditaruh di bagian kanan, yaitu Ag yang semula berupa ion Ag+, setelah reaksi menjadi Ag endapan atau menjadi endapan perak. Nah, contoh soal yang selanjutnya. Tulislah reaksi elektrode dan reaksi sel pada masing-masing sel volta berikut. Sengaja Ibu beri contoh 2 agar kalian lebih mudah memahami. Untuk yang A, kita ingat kembali Aki KK, anoda di kiri, katode di kanan. Nah, ini adalah anode. Mg mengalami oksidasi. Magnesium mengalami oksidasi, berarti bisa ditulis Mg berubah menjadi ion Mg2+ dengan melepaskan 2 elektron. Sedangkan di katode Cu mengalami reduksi, berubah dari Cu2+, ion Cu2+, ditambah menjadi endapan Cu dengan menangkap atau menerima elektron dari Mg tersebut. Maka reaksi selnya adalah sebagai berikut. Contoh yang kedua, PT adalah elektroda inert. Inert itu artinya tidak ikut bereaksi, maka tidak perlu ditulis. Yang perlu ditulis hanyalah anode dan katodenya saja. Nah, anode di sini adalah hidrogen. Gas hidrogen berubah menjadi ion H+
dengan melepaskan 2 elektron. Ingat, reaksi kimia harus selalu setara. Jika hidrogen di sini 2, maka setelah reaksi harus 2. Nah, sedangkan di katode ion Ce4+ berubah menjadi Ce3+ dengan menerima 1 elektron. Agar elektronnya setara, maka ini harus dikali 1, ini dikali 2. Ingat, elektron yang dilepas dan elektron yang diterima harus sama besarnya. Maka reaksi selnya adalah ini. Contoh selanjutnya. Contoh soal keempat. Reaksi redoks berikut ini berlangsung secara spontan. Ion Cu2+ ditambah logam mangan menjadi endapan Cu ditambah ion mangan. Gambarlah rangkaian sel volta berdasarkan reaksi tersebut. Tuliskan juga diagram notasi sel volta tersebut. Pertama-tama kita ambil gelas kimia, lalu isi mangan sulfat, larutan mangan sulfat yang berwarna pink atau merah muda. Kita masukkan logam mangannya, lalu ambil gelas yang kedua, isikan dengan larutan tembaga 2 sulfat, lalu masukkan logam Cu ke dalamnya, hubungkan dengan kawat, lalu pasang voltmeter, beri jembatan garam agar rangkaian menjadi rangkaian tertutup. Nah, di sini mangan akan melarut. Di sini mangan berperan sebagai anode atau kutub negatif dan Cu berperan sebagai kutub positif, dan mangan akan melepaskan elektron. Nah, dan elektron akan diterima oleh Cu. Jadi aliran elektron akan bergerak dari mangan ke Cu. Nah, inilah rangkaian sel voltanya. Yang B, di sini sudah jelas mangan berfungsi sebagai anode. Maka reaksi selnya adalah seperti ini. Cu mengalami reduksi dan mangan mengalami oksidasi. Sehingga diagram notasi selnya adalah seperti ini. Aki kakak, anode di kiri, katode di kanan. Anode oksidasi K-redoks, anode oksidasi, katode reduksi. Contoh soal kelima. Diketahui potensial Mg dan Zn sebagai berikut. Mg mempunyai negatif 2 min 2,37 volt. Zn potensial elektrodenya min 0,76. Mana yang lebih besar? Ya, lebih besar Zn, maka Zn mengalami reduksi dan magnesium mengalami oksidasi. Zn sebagai katode dan magnesium sebagai anode. Yang ditanyakan itu tuliskan diagram atau notasi sel yang menggunakan pasangan elektroda tersebut. Tentukan juga selisih potensial selnya. Ingat, yang mengalami oksidasi adalah Mg, maka tinggal dibalik. Yang tadinya Mg2+ berubah menjadi Mg, maka oksidasi dibalik. Endapan Mg menjadi Mg2+. Sedangkan Zn mengalami reduksi, maka reaksinya tetap Zn2+ menjadi Zn, anode katoda. Ingat, anoda kiri, katoda kanan. Nah, iselnya katode adalah Zn, besarnya min 0,76, sedangkan anode adalah Mg, besarnya negatif 2,37 volt. Maka iselnya adalah sebesar plus 1,61 volt. Nah, contoh soal selanjutnya. Diketahui 2 elektron sebagai berikut. Ada Cu, ada elektrode Cu, ada elektrode Al.
Cu harga potensial elektroda standarnya plus 0,34, sedangkan Al min 1,66. Nah, di sini kita yang ditanya adalah periksalah apakah reaksi berikut dapat bereaksi spontan pada kondisi standar. Nah, jawab. Kita lihat reaksinya. Di sini endapan Cu berubah menjadi ion Cu2+, sedangkan ion Al3+ menjadi endapan aluminium. Nah, dari reaksi ini berarti Cu mengalami oksidasi karena biloxnya bertambah dari 0 menjadi plus 2. Sedangkan Al mengalami reduksi karena yang tadinya berupa ion 3+ menjadi endapan Al yang muatan biloxnya 0. Ingat kembali pelajaran kelas 10. Cara pertama untuk menentukan spontan atau tidaknya adalah I sel dengan cara langsung, yaitu I sel sama dengan I katoda diambil I anoda. Katoda sudah jelas Al dan anodanya Cu, karena di sini pada reaksi ini Cu yang mengalami oksidasi, Al yang mengalami reduksi. Katodanya aluminium, harga I selnya min 1,66, sedangkan anodanya Cu harga I selnya plus 0,34. Nah, jadi min 1,66 diambil 0,34, maka besarnya min 2,00. Nah, karena bersifat negatif, maka ini tidak berlangsung spontan. Nah, cara kedua di sini Cu mengalami oksidasi, berarti Cu adalah anoda. Nah, maka reaksi yang terjadi adalah oksidasi. E-nya min. Jika reaksi oksidasinya positif, jika reaksi reduksinya positif, maka ketika mengalami oksidasi I selnya bernilai negatif. Nah, pada katode Al bernilai negatif. Nah, ini harus diseimbangkan, kali 3 ini kali 2, sehingga menjadi seperti ini, 6 elektron. Al nya 2, elektronnya jadi sama-sama 6. Nah, kita hilangkan. Hasil akhirnya adalah reaksi selnya adalah negatif 2,00. Nah, karena negatif berarti ini tidak spontan. Contoh soal yang ketujuh. Diketahui harga potensial elektroda standar sebagai berikut. Di sini ada elektroda Ag, Al, timah, krom, dan tembaga. Yang ditanyakan, pilihlah pasangan 2,5 elektron. Pilihlah pasangan 2,5 sel yang mempunyai harga I0 paling besar, dan buatlah diagram sel dari reaksi tersebut. Nah, jawab. Untuk menghasilkan pasangan 2,5 sel yang mempunyai harga I sel terbesar, berarti kita harus mencari harga I sel terbesar serta harga I sel terkecil. Nah, di sini yang terbesar adalah perak. Harga terbesarnya perak, yaitu plus 0,80. Nah, dari sini yang terkecil adalah aluminium min 1,66. Berarti di sini aluminium sebagai anode, sedangkan perak sebagai katode. I sel sama dengan I katoda diambil I anoda, plus 0,80 diambil negatif 1,66, maka hasilnya adalah plus 2,46. Nah, notasi selnya, ingat Al anode berarti oksidasi, maka reaksinya Al menjadi Al3+, disimpan di sebelah kiri pada notasi sel, sedangkan Ag disimpan di sebelah kanan karena mengalami reduksi. Nah, kemudian kegunaan sel volta itu apa dalam kehidupan sehari-hari?
Nah, tapi kita harus tahu dulu jenis-jenis sel volta yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sel volta primer. Sel volta primer adalah baterai yang dayanya langsung habis apabila selesai dipakai. Artinya, kalau sudah habis, baterai ini tidak dapat diisi ulang. Contohnya sel kering seng karbon. Contoh yang sering kita temui itu yang sering digunakan untuk jam dinding, kemudian untuk radio. Nah, kemudian ada baterai merkuri dan baterai perak oksida yang sering dipakai dalam jam tangan. Nah, mungkin beberapa merek kalian kenal ya. Untuk yang sel kering bentuknya seperti ini. Untuk baterai perak bentuknya biasanya bulat seperti bulatan kecil yang seperti dipakai dalam jam tangan. Kalau ini untuk jam dinding. Yang kedua ada sel volta sekunder. Sel volta sekunder adalah komponen sel volta yang dayanya dapat diisi ulang. Contohnya aki. Nah, ini contoh aki ya. Aki mobil, aki motor, kemudian baterai litium biasanya dipakai dalam HP. Pasti kalian punya HP kan. Nah, kalau baterainya habis pasti di charge atau diisi ulang. Dan sel perak seng. Alhamdulillah, akhirnya materi sel volta ini selesai juga. Mari kita agar barokah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunanmu dan bertobat kepadamu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.